Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukra lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah Isya dan Tarwih yang dimuliakan oleh Allah, mari kita memelihara kemuliaan yang Allah telah berikan kepada kita dengan memanfaatkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk senantiasa mengabdi kepada Allah, beribadah kepadanya. Karena sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Allah tiada lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna illa yaqulun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa yaqulun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku, kata Allah. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan nikmat Allah itu untuk mengikuti apa yang menjadi tuntunan Allah sebagai wujud daripada kesyukuran kita akan nikmat Allah. Bukan hanya sekedar kita mengucapkan alhamdulillah tentang nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, tetapi mari kita memanfaatkan nikmat itu dalam bentuk perbuatan, mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk perbuatan atau perilaku. Hadirin hadirat jamaah Isya yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita tadi mendengarkan dari panitia bahwa kita sudah berada di malam yang ke-29. Insya Allah kita tinggal 2 hari lagi untuk Ramadan tahun ini. Mari kita berusaha maksimalkan 2 hari ini untuk lebih banyak memanfaatkan nikmat Allah itu untuk beribadah kepadanya. Karena belum tentu kita bisa mendapatkan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Jangankan tahun depan, yang bulan ini yang tinggal 2 hari tidak ada jaminan bagi kita untuk bisa menyelesaikan Ramadan yang tinggal 2 hari. Tidak ada jaminan. Untuk itu selama ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita manfaatkan. Kemudian jamaah sekalian, apa yang kita sudah lakukan selama ini, ibadah yang kita lakukan selama ini, mari kita pelihara. Mari kita pelihara amal kebaikan yang telah kita perbuat. Jangan sampai apa yang kita sudah lakukan, baik di luar Ramadan, sebelum Ramadan, maupun di dalam bulan Ramadan, itu kita hapus semua hanya karena perbuatan syirik.
Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zumar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah, sesungguhnya aku telah wahyukan kepadamu, kepada Muhammad, dan tentu juga kepada kita semua, wa ilal ladzina min qablik, dan juga kepada orang-orang sebelum kamu, maksudnya para nabi sebelum Nabi Muhammad. Apa yang telah diwahyukan oleh Allah? Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Siapa yang mempersyarikatkan Allah, melakukan perbuatan syirik, la yahbatanna amaluka, maka hapuslah segala amalnya. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Wala takunanna minal khasirin. Dan mereka itulah adalah orang-orang yang merugi dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Mari kita memelihara diri dari perbuatan syirik. Ya, kalau kita di kota seperti ini, mungkin perbuatan syirik yang sudah umum itu, yang langsung, yang kalau seperti orang-orang dahulu mempersyarikatkan Allah dengan menyembah berhala, tentu kita sekarang tidak seperti itu. Tetapi jamaah sekalian, ada yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Ada yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah, yaitu perbuatan syirik yang kecil. Kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, inna ahab walaikum, sesungguhnya yang aku sangat khawatirkan kepada kalian adalah asyirkul asbar, adalah syirik kecil. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umatnya, syirik kecil. Sehingga sahabat bertanya, wa ma asyirkul asgar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, riya. Riya itu adalah syirik kecil, tetapi dia juga bisa menghapus amal kebaikan. Menghapus amal kebaikan. Di dalam surah Al-Baqarah itu Allah menyampaikan tentang riya itu. Perbuatan yang kita lakukan, amal kebaikan yang kita lakukan, termasuk sedekah kita, kalau kita lakukan karena riya'an nas, kalau di situ dikatakan kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas, sebutkan di situ infak. Bagaikan orang yang menginfakkan hartanya
dengan ria kepada sesama manusia. Famataluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Wala yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah itu, bahwa orang yang menginfakkan hartanya dengan riya atau mungkin dengan amal kebaikan yang lain yang kita lakukan dengan riya, mau dikata atau mau diperlihatkan kepada orang, mau dianggap hebat oleh sesamanya, kata Allah, famataluhu kamathali safwin alaihi turab. Itu amal kebaikan yang dilakukannya itu diumpamakan oleh Allah dengan debu yang diletakkan di atas batu yang licin. Kemudian riya itu diumpamakan oleh Allah dengan hujan deras yang menerpa debu yang ada di atas batu yang licin tadi. Itu diumpamakan oleh Allah seperti itu. Amal kebaikan kita diumpamakan oleh Allah sebagai debu yang diletakkan di atas batu yang licin. Kemudian riya diumpamakan oleh Allah dengan hujan deras yang menerpa debu yang ada di atas batu yang licin. Kira-kira ada yang bisa tertinggal, Pak? Itulah perumpamannya. Itulah bahayanya riya yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan asyirkul asghar, syirik kecil. Ini syirik kecil saja, apalagi syirik yang besar, yang langsung melakukan sesuatu dengan menggantungkan harapan atau sesuatu itu selain daripada Allah. Syirik kecil dan riya. Dan ini persoalannya memang riya. Kalau Rasulullah sangat khawatir karena memang riya itu terkadang memang hanya diri kita yang tahu. Karena itu adalah penyakit hati. Itu yang muncul dalam hati. Walaupun kita tidak katakan, lihat saya ini begini, saya menyumbang seperti ini, saya rajin beribadah seperti ini, lihat saya. Angkakan. Tapi yang di sini yang sangat menentukan hati kita. Kalau itu muncul di dalam hati kita untuk pamer, mau dikata, orang Makassar bilang ironikana, orang Bugis bilang melo biasa. Ya, kalau muncul itu maka hapus. Ini perumpamaannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari. Ya, termasuk saya sering katakan bahwa ini juga kita di dalam bulan Ramadan 1 bulan kita rajin untuk beribadah, mengumpul sebanyak-banyaknya amal kebaikan. Sebanyak-banyaknya. Tapi berdasarkan hadis dan ayat tadi bisa habis semua hanya dalam 1 hari. Ketika hari raya Idul Fitri, pakaian yang kita pakai muncul kita perasaan untuk kita pamerkan pakaian baru. Makanan yang kita sajikan, ibu-ibu kalau hanya mau
kita hidangkan karena mau dianggap hebat hidangannya di bulan di hari raya, itu bisa menghapus, bisa saja menjadi riya dan menghapus amal kebaikan kita. Mari Bapak Ibu yang saya hormati. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu, 2 hari lagi ini mari kita beribadah kepada Allah bukan hanya sekedar untuk memburu amal yang dilipat gandakan oleh Allah, pahala yang berlipat ganda, karena sesungguhnya amal atau pahala kebaikan itu bukan itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Jadi orang masuk surga Pak, bukan karena pahala. Memang dilipat gandakan pahala. Mungkin ada orang yang mengatakan, kalau begitu kenapa Pak kita dijanjikan oleh Allah Rasulullah dengan amal kebaikan yang berlipat ganda? Sebenarnya itu adalah untuk peluang bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya. Kita mengharapkan ridha Allah, kita mendekatkan diri untuk bisa Allah meridai kita, ridha untuk memberikan rahmat dan anugerahnya kepada kita, berikan rasa kasih sayangnya. Apa dasarnya? Bahwa bukan amal kebaikan, bukan pahala yang masukkan kita dalam surga. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim itu disebutkan oleh Rasulullah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhila ahadan amalul jannah. Tidaklah seseorang masuk surga karena pahala kebaikannya, karena amal kebaikannya. Ya, kaget juga itu sahabat yang mendengar. Tiba-tiba Rasulullah menyebut seperti itu. Sehingga sahabat Rasulullah bertanya pada beliau, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak masuk surga karena amalmu, pahala kebaikanmu? Rasulullah menjawab, wala ana, tidak juga saya. Baru beliau melanjutkan, illa ayyataghammadani Allah bi fadlin wa rahmah, kecuali Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada. Oleh karena itu, mari kita berusaha melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mendapatkan ridha. Kita mendapatkan rahmat. Allah ridha untuk memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, agar kita bisa mendapatkan surga itu. Surga yang saya sering istilahkan, surga itu adalah sesuatu yang menyenangkan, tempat yang menyenangkan, sehingga saya memahami bahwa surga itu bukan hanya ketika kita sudah meninggal. Saya sering mengatakan, jangan kita berpikir ketika orang menyebut surga,
pikiran kita nanti kita sudah mati. Tapi sorga bisa kita mendapatkannya di dunia dan di akhirat. Orang bilang sorga dunia. Bagi kita umat Islam, orang beriman, itulah yang kita harapkan, kebahagiaan atau sorga, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sedangkan orang yang tidak beriman, hanya ia mendapatkan kebahagiaan dunia dengan usahanya, dengan ikhtiar yang dia lakukan di dalam kehidupan dunianya, itulah yang dia dapatkan. Tapi di akhirat tidak. Bagi kita umat Islam, kita mengharapkan surga di dunia, surga di akhirat. Begitu juga neraka juga demikian. Kita berharap tidak mendapatkan neraka di dunia dan neraka di akhirat. Penderitaan di dunia dan penderitaan di akhirat kelak. Itu yang kita harapkan jamaah sekalian. Oleh karena itu kita berusaha dengan ibadah yang kita lakukan, kita memohon kepada Allah agar supaya Allah meridai apa yang kita lakukan, sehingga dia reda untuk memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, karunia-Nya kepada kita semua dalam rangka mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan di dunia dan di akhirat. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan menjadi bahan bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.